Berjumpa lagi nih bersama kami dalam acara yang ditunggu-tunggu di WPI TV. Di mana yo, bukan di musik. Ngobrol unik, asik, menarik. Oke. Nah kali ini nih saya nggak ditemenin sama Maman lagi nih. Kita kedatangan seseorang yang Newbie. baru dalam hidup kita. Aduh. Namanya siapa? Dina. Hai semuanya. Oke guys, nah selama 30 menit ke depan nih, kita bakal nge-review web kesayangan Anda. Oke, yang segmen pertama kali ini kita akan ngebahas tentang dabar-dabar Indonesia dan luar negeri. Nah, yang pertama ini nih, kita punya animasi dari Indonesia. Oke, Keluarga Somad. Kalian semua pasti udah pada sering nonton kan Keluarga Somad? Nah, Keluarga Somad. Nah ini guys nih, serial ini nih memiliki cerita yang sesuai dengan keseharian masyarakat dan anak Indonesia. Film animasi produksi Dream tahun ini memang belum begitu baik dibanding film animasi impor, namun sudah cukup membanggakan. Nah animasi ini nih bercerita tentang Pak Somad yang bekerja sebagai pegawai pabrik tentunya, yang memiliki istri bernama Inah dan 2 orang anak bernama Dudung dan Ninung. Keluarga mereka sederhana namun penuh hiruk-pikuk nih, keceriaan dan masalah yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dudung adalah anak yang malas, usil namun kreatif, berbeda dengan Ninung yang penurut dan sopan. Wah, gue banget tuh. Nah, Ninung nih sering mengingatkan Dudung untuk berbuat hal baik, namun Dudung lebih suka bermain ketapel ketimbang belajar. Oleh karena itu, ia sering dihukum oleh orang tuanya maupun gurunya. Selain keluarga-keluarga di Indonesia, keluarga yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pasti kalian penasaran banget kan siapa nih pengisi suara dalam acara animasi ini? Oke. Nah, yang pertama nih, Daniel Parulisan Siahaan. Nah, dia ini yang mengisi suara sebagai Pak Somad. Ini nih fotonya. Menurut kamu mirip nggak sih? Sama-sama botak, ya Iya nggak? sih, mirip. Sama-sama. Nggak berani ngomong saya. Oke nih. Next. Ada Esther sebagai Bu Ina. Wah, Aduh, cantik ya, banget Kak? dah. Next. Nah, yang ketiga nih, ada Rizka sebagai pengisi suara Dudung. Aduh, kirain suara cowok, ternyata pengisi suaranya cewek. Cantik banget lagi. Makasih. Next. Aduh, saya bukan bilang kamu, Mbak. Oke, ada Inge Naftalia sebagai Ninung. Wah, imut banget nih, sesuai dengan karakter Ninung. Oke. Nah, udah pernah nonton kan kalian Keluarga Somad? Masa nggak pernah nonton sih film animasi karya Indonesia sendiri? Yap. Oke, selanjutnya nih kita punya film animasi dari luar negeri. Kalian semua pasti tahu kan SpongeBob SquarePants? Wow, tahu banget. Itu film favorit malah. Aduh, untung nggak mirip ya. Oke, SpongeBob SquarePants ini terkenal di Amerika dan ditayangkan tahun 1999. Wah, kakak udah lahir belum nih? Udah dong. Mungkin itu berumur berapa berarti? Aduh, kelamaan deh kak. Oke, film SpongeBob ini dipopulerkan di Nickelodeon dan diciptakan oleh Steven Hillenburg yang merupakan ahli biologi laut. Wah, keren banget nih, ahli biologi laut bisa nyiptain animasi yang keren kayak gini. Wow, keren banget. Nah, SpongeBob SquarePants merupakan satu-satunya kartun yang memiliki 10 teratas secara konsisten pemeringkatan kata Nielsen, dan menurut pihak Nickelodeon, kartun ini adalah Nickelodeon kartun atau berbudget rendah. Wah, padahal film ini tuh terkenal banget tapi budgetnya rendah. Nah, katanya nih film SpongeBob itu udah dapet 36 penghargaan loh. Udah puluhan kali menjadi nominasi. Sekarang kita kenalan yuk dengan para pengisi suara di SpongeBob SquarePants. Nah, yang pertama nih, siapa Din? Ada Tom Kenny, pengisi suara dari SpongeBob SquarePants. Pemeran utama nih ceritanya kak. Nah, suaranya Tom Kenny ini sulit banget untuk disembunyikan karena suaranya tuh ada di mana-mana. Coba deh
dengerin suaranya dengan seksama, khususnya pada karakter kartun bernada tinggi. Dan akan mungkin menemukan bahwa Agan sedang mendengarkan Tom Kenny. Namun, SpongeBob SquarePants ini adalah karakter yang paling terkenal. Iyalah Kak, secara dia tuh tokoh utama, masa nggak terkenal? Judulnya juga SpongeBob SquarePants. Iya. Yang kedua nih Kak, siapa? Nah, yang kedua nih Bill Fagerbeck sebagai Patrick Star. Dalam ulang tahun ke-10 film dokumenter tentang SpongeBob SquarePants, Stephen Hillenburg mengatakan bahwa Bill Fagerbeck sebagai the smarter dumb guy on TV memang benar karena untuk bermain kebodohan Patrick supaya total nih efek komedinya. Nah, Bill Fagerbeck harus brilian banget buat meranin itu. Rendah, suara seraknya adalah sempurna untuk kecaman bodoh Patrick dalam menangis sesekali karena kesedihan. Nah, emang cocok banget nih peran Patrick yang bodoh ini. Mungkin dia pinter banget ya sebenarnya. Oke nih, yang ketiga ada Roger Bumpels, pengisi suara dari Squidward Tentacles. Betapa sulitnya sih bagi Bumpels untuk seakan-akan mengeluarkan empedu Squidward dengan baik. Secara nih, suaranya Squidward itu kan agak ditahan gimana gitu ya Kak. Iya. Nah, dia ini sangat bertalenta dan suara hidungnya sangatlah pas untuk hidungnya Squidward yang besar. Aduh. Jadi kalau ngomong agak-agak sengau gitu ya? Kayak flu gitu. Oh, flu. Oke, next. Yang keempat nih, Clancy Brown sebagai Eugenie Krabs. Kaget nggak guys, waktu pertama kali bahwa Clancy Brown adalah pengisi suara Mr. Krabs. Bagaimana bisa aktor yang sangat besar yang selalu memainkan penjahat-jahat ini? Nah, kadang heran nggak sih aktor besar memainkan film animasi, apalagi itu suaranya di balik layar gitu ya Kak. Oke, next. Kita punya Mr. Lawrence, pengisi suara dari Plankton, makhluk kecil musuh dari Tuan Krab. Nah, Mr. Lawrence ini adalah seorang penulis dari SpongeBob SquarePants yang juga mengisi suaranya. Wah, berarti nih Kak, dia tuh penulis skenario-nya nih. Wow, keren banget ya. Iya, dia tuh bukan cuman menjadi aktor, tapi dia mengambil peran dalam kartun yang dia tulis. Nah, iya ini berarti dia merupakan penulis skenario yang serba bisa, multi talenta. Nah, next. Nah, yang terakhir nih guys, Caroline Lawrence atau sebagai Sandy Cheeks. Caroline Lawrence adalah pengisi suara Sandy Cheeks, teman tupainya SpongeBob yang tinggal di dalam kubah berpohon di bawah air. Nah, untuk memerankan Sandy si tupai Texas ini nih, dia mampu berbicara dengan memperpanjang bunyi dari kata-katanya dengan baik. Wah, keren banget nih. Dan menggunakan suara sengau dalam bahasa isyarat untuk menghasilkan komedi yang oke. Wah, keren banget nih, bisa suara sengau. Iya, berarti rata-rata di film animasi ini tuh dubbernya hebat-hebat banget. Pastinya. Nah, buat kalian nih, jangan kalah dong buat Indonesia ya. Terus kembangin lagi film animasi di Indonesia. Dan buat kalian yang suka banget sama dunia balik layar, nah bisa mencoba tuh jadi seorang dubber. Nah, tetap saksikan musik setelah yang satu ini. Dadah. It's happening soon. Its head has been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you.
balik lagi dalam acara musik. Ngobrol udik, asik, menarik. Oke nih guys. Nah, segmen 2 ini nih kita punya referensi nih buat kalian yang lagi bingung cari tempat liburan pastinya. Nah, kita punya satu tempat yang istimewa, ulala, amazing. Aduh, cetar. Cetar mana banget. Nah, Kepulauan Raja Ampat. Kalian tahu nggak sih di mana itu Kepulauan Raja Ampat? Aku tahu, Nah, Kak. di mana? Di Papua. Nah, iya pinter banget nih. Pulau Raja Ampat ini merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian kepala burung Vogelkop, Pulau Papua. Secara administrasi nih, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Nah, kepulauan ini nih sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya nih guys. Nah, buat kalian-kalian nih yang suka nyelam, Diving, snorkeling, ini nih tempat yang cocok banget buat kalian. nah, penasaran kan kayak apa? Mari kita lihat videonya. Nah, udah lihat Viti tadi kan? Nah, menurut kalian gimana nih? Pasti keren banget kan Pastinya, Raja Kak. Ampat. Nah, apalagi kalau buat kalian yang suka nyelam, diving gitu-gitulah. Itu tuh bakalan jadi tempat yang amazing banget buat kalian. Nah nih, Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata, terutama wisata penyelaman. Nah, diving maksudnya. Perairan Kepulauan Raja Ampat menurut berbagai sumber merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving site di seluruh dunia. Wah, keren banget. Keren banget Terbaik nih, Kak. seluruh dunia ada di Indonesia pastinya ya, di Kalian Papua. patut bangga nih guys. Nah, bahkan mungkin juga diakui sebagai nomor 1 untuk kelengkapan flora dan fauna bawah air pada saat ini.
Wah, Keren amazing. banget. Terbukti kan tadi tuh biota lautnya banyak banget. Udah tempatnya bagus, flora faunanya lengkap lagi di dunia. Nah, makanya buat kalian nih yang pengen liburan, ayo buruan aja ke Raja Ampat. Oke, tapi nih akses mengunjungi kepulauan ini tidaklah terlalu sulit, walau memang memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Aduh, perlu nabung dulu nih guys. Tapi kalau ngeluarin biaya besar buat pemandangan seindah itu sih pasti nggak sayang kan uangnya. Pastinya kak. Nah, di sana kita dapat menggunakan maskapai penerbangan dari Jakarta atau Bali ke Sorong via Makassar atau Ambon. Nah, selama kita tuh di sana bakal nempuh perjalanan kurang lebih 6 jam penerbangan. Dari Sorong, kota yang cukup besar dengan fasilitas lumayan lengkap untuk menjelajahi Raja Ampat. Pilihannya ada dua, ikut tur dengan perahu pinisi atau tinggal di resort Raja Ampat Dive Float. Nah, sekalipun kebanyakan wisatawan yang datang ke Raja Ampat saat ini adalah para penyelam, sebenarnya lokasi ini menarik juga bagi turis non-penyelam karena juga memiliki pantai-pantai berpasir putih yang sangat indah. Wah, Keren banget dong. Gugusan pulau-pulau karst nan mempesona dan flora fauna unik ini seperti cendrawasih merah, cendrawasih Wilson, Maleo Weigo, beraneka burung kakak tua dan nuri, kuskus Weigo serta beragam jenis anggrek. Nah, wah, lengkap banget deh pokoknya kalau kalian liburan ke sana. Dijamin nggak akan nyesel. iya dong. Nah, kalau mau ke sana nih jangan lupa ajak kita nih ya. Iya nih. Kita juga belum pernah ke sana. Oke deh. Nah, Setelah ini nih, setelah ini kita bakal kasih tips-tips nih. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan musik setelah yang satu ini. It's happening soon, it's happening soon. It's Santa's been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's led me on and on to you. hai. Balik lagi nih bersama kami dalam acara musik Ngobrol unik, asik, menarik bersama saya Nurus. dan saya Dina. Oke nih kak, tadi kan di segmen kedua kita udah berbagi tentang Raja Ampat di Papua. Nah guys, bagi kalian yang pengen ke Raja Ampat, perlu nih belajar snorkeling dulu. Oke, kita bakal bagiin tips tentang belajar snorkeling. Oke, buat kalian yang bingung, nih snorkeling adalah kegiatan berenang atau menyelam yang dilakukan di permukaan laut
dengan menggunakan alat bantu pernapasan berupa snorkel atau selang berbentuk C dan sebuah masker yang berfungsi untuk melindungi mata serta hidung dari air. Untuk menambah daya dorong pada kaki, para penyelam biasanya memakai kaki katak atau fins. Bagi yang kurang pandai berenang, tidak perlu khawatir karena Anda bisa memakai pelampung. Nah, ini nih tips-tipsnya. Nah, yang pertama nih, jangan snorkeling sendiri dan jangan jauh-jauh dari teman, guys. Nah, saking asiknya nih, kadang ngebuat kita terpisah dari teman-teman kita. Jika hal ini terjadi, segeralah kembali. Adanya teman di samping Anda sangat berguna jika ada kesulitan atau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, tidak harus lebih bagus kemampuannya dibanding Anda. Minimal dia dapat mencari bantuan atau memberitahukan seseorang apabila ada bahaya menimpa Anda. Nah, jangan saking keasikannya lihat pemandangan bawah laut nih, kalian sampai ketinggalan sama teman-temannya. Oke nih Kak, yang kedua, cek terlebih dahulu kondisi peralatan. Sebelum Anda menggunakan masker, cek terlebih dahulu snorkel maupun fins. Pakailah masker yang ukurannya pas agar tidak mudah kemasukan air nih guys. Gunakan masker dan snorkel yang masih bagus serta tidak bocor, retak ataupun sobek. Gunakan kaki katak yang masih lentur dan pas dengan ukuran kaki supaya nyaman nih guys dan tidak terlepas selama digunakan. Nah, tips yang ketiga nih, gunakan masker dengan benar. Saat memasang masker, pastikan tidak ada rambut ataupun benda lainnya yang terselip di antara karet masker dengan kulit. Tekanlah masker sehingga rapat dan vakum. Pasang tali masker dengan pas. Sebaiknya jangan terlalu kencang ataupun terlalu longgar. Untuk mencegah timbulnya embun, oleskan sedikit pasta gigi atau sabun bayi pada masker. Nah, jadi harus benar-benar itu ya, benar-benar pas banget. Oke, yang keempat nih, biasakan bernafas dengan snorkel. Sebelum masuk ke dalam air, sebaiknya Anda berlatih dan membiasakan diri bernafas mulut melalui snorkel. Tarik dan hembuskan udara secara pelan-pelan dan teratur melalui mulut. Pertama mungkin sedikit sulit nih, tapi lama-lama Anda akan terbiasa. Nah, tips yang kelima nih, buat senyaman mungkin di dalam air. Nah, mulailah mengangkat kaki dari dasar dan posisikan tubuh telungkup menghadap ke bawah. Buka tangan dan kaki sedikit lebar agar Anda mengapung di atas air. Bernafaslah melalui mulut, kemudian ayunkan kaki Anda dengan teknik flutter kick seperti gerakan kaki renang gaya bebas. Bayangkan seakan Anda sedang menyatu dengan lautan dan nikmatilah semua keindahannya. Harus benar-benar enjoy nih Benar-benar Kak. enjoy, nggak boleh grogi atau gimana gitu ya. Betul nih. Dan tips yang keenam nih guys, perhatikan keadaan sekitar. Keindahan alam bawah laut kadang membuat kita terlena dan membuat kita kurang waspada. Nah, itu tuh sering terjadi nih. Tapi tetaplah perhatikan keadaan sekitar. Perhatikan perubahan arus gelombang laut untuk menghindari arus yang kencang. Perhatikan teman Anda, jangan sampai terpisah seperti tips yang pertama tadi. Perhatikan tempat berpijak jika kita ingin berhenti sejenak. Jangan sampai menginjak karang atau bulu babi. Nah, secara nih Kak, bulu babi itu beracun, jadi kalau keinjek dikit aja, aduh bisa parah banget. Nah, oke, bahaya banget tuh guys, makanya kalau mau berhenti lihat dulu ya. Nah, tips yang ketujuh nih, masker dan snorkel cleaning. Saat snorkeling, kadang ada air yang merembes masuk ke dalam masker. Ini cukup mengganggu banget nih guys. Untuk membersihkannya, Anda tidak perlu melepas masker. Tetaplah berada di dalam air. Tarik nafas panjang melalui mulut, lalu hembuskan kuat-kuat melalui hidung sehingga udara bercampur air yang ada dalam masker akan keluar. Jika air masuk ke dalam saluran snorkel, hembuskan nafas kuat-kuat melalui mulut agar air keluar melalui filter snorkel di depan mulut. Kemudian bernafaslah dengan mulut seperti semula. Nah, jadi nggak usah dilepas ya. Ikuti tips yang tadi ada. Oke nih Kak, yang ke-8, jangan panik. Buat kalian nih yang rempong-rempong gitu, jangan panik nih guys. Tetaplah tenang. Kepanikan biasanya akan membuat Anda melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu, yang membuat energi dan membuang energi dan berbahaya. Jika masker atau snorkel kalian kemasukan air, lakukanlah teknik clearing dengan tetap tenang.
Jika kalian mengalami kesulitan, tetaplah tenang dan mintalah teman Anda untuk membantu. Jadi nih guys, kalian tuh tenang aja, tenang, slow, jangan panik, jangan bengong. Oke nih tips yang terakhir nih dari kita nih, nikmati keindahan bawah laut dengan tetap menjaganya nih guys. Selama snorkeling, selain harus memperhatikan keselamatan diri Anda, juga harus memperhatikan kelestarian alam. Nah, saat snorkeling nih, Anda sebaiknya jangan melakukan tindakan yang bisa merusak terumbu karang. Ayo, nggak boleh ngerusak loh ya. Tidak boleh meninggalkan sampah juga. Tidak boleh memberi makan ikan karena akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nikmatilah keindahannya dengan tetap menjaganya. Nah, udah nikmatin aja, nggak usah usil-usil gitu deh tangannya. Betul tuh. Nah, aduh guys, udah 30 menit nih kita nemenin kalian. Sedih banget harus pisah nih guys. Nah, tetap saksikan acara-acara lain di wpitv.stimik.wp.ac.id. Nah, saya Nurus, Saya Dina. Sampai jumpa di episode musik selanjutnya. Bye-bye.